Lautan tak berujung, namun di balik kesunyiannya sangat mencekam. Terjadi kekacauan yang besar. Di bawah permukaan, seekor hiu putih besar berenang cepat. Penguasa laut yang sangat disegani oleh kelompok ikan lainnya. Tapi di balik bayangan ada sesuatu yang lebih mematikan menanti. Malam ini penguasa lautan sejati mengklaim tahtanya. Perburuan dimulai. Selamat datang di wilayah pemburu tertinggi lautan. Orca dan raksasa-raksasa yang ditakuti lainnya. Predator bertahan hidup dengan kekuatan kasar, kecepatan atau siluman, tetapi orca membawa sesuatu yang lebih mematikan. Intelijen. Mereka tidak hanya mengejar, mereka berencana. Mereka tidak hanya bereaksi, mereka juga mengeksekusi. Dengan salah satu otak paling maju di lautan, mereka berburu dengan presisi. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap serangan disempurnakan dari generasi ke generasi. Kecepatan mereka bisa melampaui sebagian besar mangsa. Dan ketika saatnya menyerang, tak ada yang bisa lolos. Tapi bagaimana mereka mengubah strategi menjadi dominasi? Jawabannya adalah apa yang membuat mereka benar-benar tak terhentikan. Untuk sebagian besar makhluk laut, menyeberang jalan dengan hiu putih besar berarti hanya satu hal, yaitu malapetaka yang pasti. Bayangan di dalam air. Pendekatan diam. Hiu putih besar itu kejam dan tak kenal ampun. Pemangsa yang telah menguasai perairan ini selama jutaan tahun, tapi bahkan raja pun punya kelemahan. Bagi orca ini bukan bahaya, melainkan kesempatan. Great White dibuat untuk kecepatan, kekuatan, dan kehancuran. Tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika kehilangan kendali. Satu kelemahan fatal saat dibalikkan ke punggungnya, ia menjadi tidak berdaya, otaknya hancur dalam sekejap. Dan Orca tahu persis bagaimana memanfaatkannya. Lautan itu luas, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Serangan yang terencana. Lumpuh tak berdaya. Untuk sesaat ia melayang tak bergerak, sepenuhnya bergantung pada saingannya. Apa yang pernah menguasai perairan ini telah digulingkan. Pemburu telah menjadi buruan. Tapi ini baru permulaan. Hiu putih besar bukan satu-satunya target. Di selatan yang beku, pemburu yang lebih mematikan menanti. Hamparan beku Antartika tidak kenal ampun. Es mungkin tampak seperti benteng, tapi di perairan ini tidak ada tempat yang aman. Di bawah permukaan, sang pemburu menunggu dan mengintai. Tidak perlu memanjat. Tidak perlu mengejar, itu mengendalikan medan perang. Dengan presisi yang diperhitungkan, itu memulai serangan. Pencucian gelombang. Dengan ketepatan mutlak, orca melancarkan serangannya. Sebuah teknik yang diasah dari generasi ke generasi, bukan karena kebetulan, tapi karena strategi yang matang. Setiap gelombang menghantam lebih keras dan menghancurkan es. Anjing laut itu berusaha kabur, tapi tidak ada jalan keluar. Satu gelombang terakhir dan es pun runtuh. Mangsanya tidak lagi berada di tanah yang kuat. Sekarang menjadi milik lautan. Namun perburuan orca tidak terbatas di air. Dalam kasus yang jarang terjadi, hal itu melakukan hal yang tidak terpikirkan. Ia berburu di darat. Seekor singa laut berjemur di dekat bibir pantai, tidak menyadari bahaya yang mengintai di perairan dangkal.
itu bergerak dengan presisi yang mengerikan, melonjak maju meluncurkan dirinya ke pantai. Risiko yang diperhitungkan untuk memastikan pembunuhan. Dengan kekuatan yang besar, ia mencengkeram mangsanya, lalu dengan cepat meluncur kembali ke kedalaman, menghilang ke dalam ombak. Ini bukan sekedar berburu, ini adalah penguasaan. Dan di perairan beku ini, masih ada satu tantangan yang menanti. Satu pertempuran yang akan mendorong Orca hingga batas kemampuannya, mangsa terakhir. Orang yang tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Paus abu-abu yang perkasa. Tapi pertempuran ini bukan hanya satu momen saja. Setiap tahun Paus abu-abu memulai migrasi yang sulit. Mendorong tubuh mereka hingga batas saat mereka melakukan perjalanan dari kutub utara ke perairan hangat Meksiko. Tapi ketahanan saja tidak cukup. Karena sepanjang perjalanan ini, ancaman yang lebih besar menanti. Predator laut paling ganas yang mengawasi. Menguntit menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Lautan luas kecuali seekor anak paus abu-abu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Born into a world where survival is never guaranteed. Setiap saat adalah ujian. Pengejaran tanpa henti, pertempuran ketahanan. Orca bergerak dengan tepat, mengisolasi anak sapi dari keamanan induknya. Lagi dan lagi mereka menyerang untuk mendorong mangsanya mendekati titik puncaknya. Para orca tahu, pertempuran ini bukan pertempuran dengan kekuatan kasar. Jadi itu adalah salah satu melalui pengurangan. Dan seiring berjalannya waktu, satu pertanyaan tetap ada. Berapa lama dia bisa bertahan? Di lautan adalah medan perang, tapi tidak semua mangsa menyerah. Beberapa orang melawan, dan hanya sedikit yang sekuat Paus Bungkuk. Raksasa yang dipersenjatai dengan kekuatan luar biasa dan pertahanan yang kuat. Sekawanan orca mendekat, menargetkan Paus Bungkuk muda. Tapi ini bukan perburuan sederhana. Dengan sirip yang dapat mencapai panjang 16 kaki, satu pukulan saja dapat membuat predator yang terampil pun terhuyung. Orca tidak mengandalkan kekuatan kasar. Mereka menggunakan kecerdasan. Ketika seekor paus bungkuk terlalu kuat untuk dijatuhkan segera, mereka menyesuaikan strategi mereka, memisahkan anak sapi dari induknya. Mereka bekerja sama memotong rute pelarian, memaksa paus muda ke perairan terbuka. Dinintas oleh pertarungan si kenahan. Mereka tidak harus mengalahkan. Mereka hanya perlu menghabiskan. Dan jika seekor paus bungkuk dapat melawan, mungkinkah ada predator cukup kuat untuk menantang orca itu sendiri? Lautan adalah rumah bagi beberapa makhluk paling luar biasa. Setiap spesies yang pernah ada telah mengembangkan kemampuan yang unik. Beberapa mengandalkan kecerdasan, yang lain dengan kekuatan mentah. Sementara beberapa orang berkembang hanya dengan ketahanan semata. Tapi apa yang membuat mereka benar-benar luar biasa? Mari kita menyelami lebih dalam hal yang menarik. Dunia para raksasa ini tempat sains bertemu dengan kelangsungan hidup. Paus bungkuk tidak seperti paus lainnya, raksasa laut dalam tidak berburu. Itu tidak membunuh, namun ia adalah salah satu pelindung lautan yang paling kuat. Seorang pria sendirian menyanyikan melodi yang bergema sejauh bermil-mil. Bukan kebisingan acak tetapi pola struktur. Sebuah bahasa bahwa para ilmuwan baru mulai memahami. Lagu-lagu ini bergeser, berevolusi dan menyebar ke seluruh populasi.
Apakah mereka memanggil peringatan untuk teman komunikasi yang melampaui generasi? Yang kita tahu adalah ini. Paus bungkuk tidak hanya bertahan hidup. Itu berbicara kepada lautan itu sendiri. Sekawanan orka bergerak mencari target yang mudah. Tapi hari ini mereka memilih mangsa yang salah. Dengan dorongan yang kuat, induknya mengayunkan siripnya yang berukuran 16 kaki, membuat predator jatuh. Tidak seperti kebanyakan paus bungkuk tidak melarikan diri. Mereka bertarung. Dan mereka tidak berjuang untuk diri mereka sendiri saja. Seekor anjing laut yang sendirian terpojok, seekor paus bungkuk turun menempatkan tubuhnya yang besar di antara pemburu. Dionysius yang diburu. Mengapa para ilmuwan menyebutnya pertahanan altruistik? The misteri kedalaman. Ini bukan bertahan hidup, ini adalah perlindungan. Tapi ketika si bungkuk berjuang untuk melindungi, paus abu-abu berjuang untuk bertahan hidup. Demi si makhluk memerintah dengan beberapa orang dengan kecerdasan, paus abu-abu berkuasa dengan satu hal ketahanan. Induk dan anaknya mendorong ke depan. 10,000 mil, dari Arktik hingga Laguna Hangat Meksiko. Migrasi terpanjang dari semua mamalia. Pengguna. Tapi paus abu-abu diciptakan untuk itu. Menavigasi melalui medan magnet bumi, mengikuti jalan yang sama selama beberapa generasi. Ini bukan sekedar migrasi, ini adalah ujian bertahan hidup. Sebagian besar paus berburu di laut terbuka, bukan paus abu-abu. Joachim Schireu dengan kepala terlebih dahulu ke dasar laut, mengaduk sedimen, mengungkap krustasea yang tersembunyi di lumpur. Metode pemberian makan yang tidak seperti yang lain. Satu kali penyelaman bisa menghasilkan lebih dari 1.000 pon makanan. Ini bukan perburuan predator, tapi kelangsungan hidup seorang ahli strategi. Tetapi sementara paus abu-abu berkembang dengan daya tahan, hiu putih besar bertahan hidup dengan sesuatu yang jauh lebih mematikan. Hiu putih besar adalah pembunuh sempurna di alam. Sebuah desain yang disempurnakan selama jutaan tahun. Lautan masih di bawah sesuatu yang bergerak. Ledakan kecepatan 25 mil per jam. Dalam sekejap, torpedo otot dan gigi. Serangan sudah berakhir. Sebelum mangsanya menyadari bahwa hal itu telah dimulai, ini bukan hanya kecepatan. Ini adalah ketepatan. Tapi bahkan hiu putih besar memiliki keunggulan. Predator yang tidak hanya mengandalkan insting, tapi tentang kecerdasan. Predator yang mengalahkan setiap lawan yang dihadapinya. Orca bukan hanya predator biasa. Itu adalah pemburu paling cerdas di lautan. Dengan otak yang beratnya mencapai 15 pon, Orca mampu memecahkan masalah yang rumit, perburuan kooperatif dan bahkan pembelajaran budaya. Setiap kelompok mengembangkan teknik berburu yang unik, diwariskan dari generasi ke generasi. Strategi mereka beragam seperti mangsanya. Beberapa pot berspesialisasi dalam pencucian gelombang, mengirimkan gelombang kuat untuk menjatuhkan anjing laut dari es. Yang lain sengaja terdampar di garis pantai untuk menangkap singa laut sebelum kembali ke air. Namun dominasi mereka bukan hanya tentang perburuan. Orca hidup dalam kelompok keluarga yang erat, dipimpin oleh matriark berpengalaman. Dialek vokal mereka yang kompleks memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, mengordinasikan dan bahkan mewariskan tradisi. Selama jutaan tahun Orca tetap berada di puncak. Bukan karena ukurannya, bukan karena kekuatan kasarnya,
tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar kecerdasannya, strategi dan kemampuan yang tak tertandingi untuk menguasai lautan. Tapi bisakah supremasi ini bertahan selamanya? Di bawah ombak raksasa masih berkeliaran, paus sperma besar yang cerdas. Kekuatan alam. Mungkinkah Titan penyelam dalam ini menjadi musuh sejati atau hanya makhluk lain? Orka melakukan manuver keluar. Dan kemudian ada Raja Laut yang jatuh. Hiu putih besar pernah ditakuti. Sekarang diburu, bisakah evolusi membalikkan keadaan ke arah yang menguntungkannya? Atau bagaimana jika dari kedalaman Achihi menyembunyikan monster dari masa lalu? Megalodon. Jika itu masih ada, bahkan orka pun bisa melawan kekuatan kasar seperti itu. Jenemus ancaman terbesar mungkin tidak datang dari dalam, tapi dari atas suhu meningkat. Mencairnya es menghilangkan tempat berburu. Lautan berubah lebih cepat dari sebelumnya. Dan dengan itu, orka harus beradaptasi atau berisiko kehilangan tahtanya. Untuk saat ini lautan adalah milik orka. Tapi apakah akan selalu seperti ini? Bisakah masa depan membawa saingan cukup kuat untuk mengakhiri supremasinya? Tahu apakah orka adalah puncak evolusi? Predator yang tidak akan pernah bisa dilampaui. Apa pendapatmu? Beritahu Dewi di komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati perjalanan ke dunia hunter tertinggi di lautan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak hal luar biasa. Cerita dari alam liar.